everyone, aku Hilal. Assalamualaikum. Untuk kalian pelajar sekolah menengah baik SMP ataupun SMA, sebaiknya sejak saat ini mulailah kalian untuk merencanakan profesi dan karir kalian. Karir adalah pekerjaan yang nanti akan kalian jalani, sementara profesi adalah keahlian kalian. Misalnya, untuk bisa disebut sebagai pengacara, kalian haruslah kuliah dulu di jurusan S1 Hukum. Selesai dari jurusan S1 Hukum, kemudian kalian baru mengambil pendidikan profesi lawyers atau pengacara. Di video kali ini, kita akan membahas cara merencanakan karir dan profesi dengan teori Holland, yaitu R, I, A, S, dan C. Seperti apa? Simak terus video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sebelum kalian merencanakan karir dan profesi kalian, sebaiknya kenali dengan baik diri kalian. Misalnya, kalian suka pelajaran matematika dan fisika. Maka, pada saat kuliah dan nanti berkarir, kalian bisa memilih jurusan teknik. Atau kalian suka jurusan bahasa. Pada saat nanti kuliah dan berkarir, kalian bisa mengambil profesi sebagai seorang penulis. Atau kalian senang berbicara di depan orang lain. Mungkinkah kamu bisa menjadi seorang pejabat, atau seorang ahli politik, atau seorang marketing? Terus, kegiatan kalian yang rutin yang sering kalian lakukan. Lalu, karir dan profesi apa yang selama ini kamu amati dan kamu sukai? Misalnya, dokter, perawat, hakim, arsitek, guru, atau pebisnis, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang suka kamu amati dan kamu sukai. Dan selama ini, pernahkah kamu mengikuti psikotes atau tes psikologi untuk mengenali minat dan bakat kamu? Kalau belum, dicoba ya, bikin plannya, kemudian kalian harus mendatangi orang yang memang berlisensi atau ahli untuk melakukan tes psikologi terkait dengan minat dan bakat kamu. John L. Holland atau John Lewis Holland adalah seorang psikolog Amerika yang membuat teori RIASEC, yaitu teori mengenal tipe kepribadian seseorang dan dikaitkan dengan profesi atau karir yang kemungkinan cocok dengan dia. Teori John L. Holland adalah salah satu dari teori psikologi yang bisa kalian jadikan masukan dalam merencanakan karir dan profesi kalian. Cuma yang namanya teori tentunya masih membutuhkan banyak pengembangan. Yang pertama adalah R atau tipe kepribadian realistik. Tipe kepribadian realistik ini adalah orang-orang yang menyenangi pekerjaan lapangan atau outdoor. Pekerjaan yang terkait dengan benda dan juga pekerjaan yang melibatkan fisik. Karir dan profesi yang bisa kalian pilih untuk tipe kepribadian realistik adalah pilot. Untuk bisa menjadi pilot, kalian dari SMP lanjutkan ke SMA jurusan IPA. Kemudian, pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan fisikamu harus bagus. Tentunya tidak boleh mengabaikan pelajaran yang lain ya. Kemudian, kamu lanjutkan ke sekolah khusus penerbang. Untuk kamu yang ingin menjadi seorang ahli teknik, bisa memilih jurusan teknik sipil, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik geologi, teknik geodesi, atau teknik kimia. Maka, matematika, fisika, dan kimiamu nggak boleh jelek. Tipe kepribadian realistik juga bisa memilih jurusan pertanian. Misalnya, ilmu tanah, bukan tukang gali kubur ya. Kemudian, agronomi, agribisnis, teknologi pangan, perikanan kelautan, silvikultur, dan sebagainya. Dan untuk kalian yang tertarik dengan bidang olahraga, kalian juga cocok dengan tipe realistik. Maka nanti lulus dari SMP, kalian lanjutkan ke SMA. Boleh IPA ataupun IPS. Kemudian kalian melanjutkan kuliah S1 jurusan kepelatihan olahraga atau jurusan pendidikan jasmani dan kesehatan untuk menjadi seorang guru. Tipe kepribadian yang kedua dari teori Holland adalah investigatif. Tipe kepribadian investigatif adalah orang yang tertarik dengan kegiatan akademis, penelitian, investigasi, dan juga pengumpulan data.
Karir dan profesi yang bisa dipilih dengan tipe investigatif diantaranya adalah bisa menjadi seorang peneliti, misalnya ahli biologi, ahli fisika, kemudian ahli kimia, dan juga ahli matematika. Kamu juga bisa menjadi seorang dosen, ya, boleh dari IPA ataupun IPS pada saat di SMA nanti, ya, dengan jurusan apapun. Kemudian kamu juga bisa menjadi seorang antropolog. Antropolog dari SMP, kamu lanjut SMA jurusan IPS, kemudian memilih jurusan antropologi. Juga kamu bisa menjadi seorang programmer. Untuk bisa menjadi seorang programmer, kamu dari SMP lanjut ke SMA, ambil jurusan IPA, kemudian pas kuliah kamu pilih jurusan ilmu komputer atau sistem komputer. Tipe kepribadian yang ketiga dari teori Holland adalah artistik. Tipe kepribadian artistik adalah tipe kepribadian yang tertarik dengan bidang seni dan juga kreativitas, seperti gambar, tari, dan juga drama. Karir dan profesi yang bisa dipilih, misalnya arsitektur. Lulus SMP, kalian lanjutkan ke jurusan IPA di SMA, kemudian lulus dari SMA, kalian boleh melanjutkan ke jurusan arsitektur. Atau kalian juga bisa memilih jurusan desain interior. Lulus dari SMP, lanjut ke SMA, ambil jurusan IPA, kemudian kalian kuliah di jurusan desain interior. Kalian juga bisa menjadi seorang ahli periklanan dengan kuliah di jurusan desain komunikasi visual. Dari SMP, kalian lanjutkan ke SMA jurusan IPS, kemudian kalian bisa kuliah di ITB atau UNS atau ke perguruan tinggi yang lain yang ada jurusan desain komunikasi visual. Kemudian, kalian juga bisa menjadi seorang pelatih tari. Kalian bisa kuliah di Institut Kesenian seperti Institut Kesenian Jakarta atau Institut Seni Indonesia yang ada di Aceh, di Bandung, di Jogja, dan juga di Surakarta. Tipe kepribadian yang keempat dari teori Holland adalah sosial. Tipe kepribadian sosial adalah orang-orang yang memiliki kemanusiaan yang tinggi, senang bergaul, cakap berkomunikasi, perhatian atau respect dengan orang lain, senang membantu orang lain, memahami orang lain. Karir dan profesi yang bisa dipilih, misalkan psikolog. Untuk bisa menjadi psikolog, maka kamu dari SMP lanjutkan ke SMA, boleh jurusan IPA ataupun IPS. Kemudian pas kuliah, kalian bisa mengambil jurusan psikologi. Selesai S1 jurusan psikologi, kalian harus mengambil pendidikan profesi psikolog, baru bisa disebut psikolog. Untuk jurusan IPA, jurusan psikologi ada di Unpad Bandung, Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian ada di UNS Solo, kemudian ada di Unhas Makassar, dan juga ada di Unan Padang atau Universitas Andalas Padang. PTN yang lain biasanya dari jurusan IPS. Kemudian, kalian juga bisa menjadi seorang konselor. Untuk bisa menjadi seorang konselor adalah dengan kalian dari SMP lanjut ke SMA, kemudian memilih jurusan IPS, pas kuliah kalian ambil jurusan bimbingan dan konseling. Kemudian, kalian bisa melanjutkan ke pendidikan profesi konselor untuk bisa disebut sebagai konselor. Karir dan profesi yang lain dari tipe kepribadian sosial ini, misalkan dokter dan juga guru. Untuk bisa menjadi guru di SMA, kamu boleh memilih jurusan IPA ataupun jurusan IPS, kemudian boleh melanjutkan ke jurusan apa saja yang sesuai dengan jurusan pada saat kalian di SMA. Kemudian menjadi seorang guru, misalnya guru IPA, guru fisika, atau guru geografi, guru sejarah, atau guru ekonomi. Dan untuk menjadi seorang dokter, kalian dari SMP lanjut ke SMA, kemudian ambil jurusan IPA. Kuasai dengan baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga semua pelajaran IPA seperti matematika, fisika, kimia, dan juga biologi. Kemudian kalian melanjutkan ke jurusan kedokteran. Pada dasarnya, semua profesi membutuhkan kemampuan sosial atau kemampuan bergaul atau berinteraksi dan kepedulian terhadap orang lain. Tipe kepribadian yang kelima adalah enterprising. Tipe kepribadian enterprising adalah orang-orang yang menyenangi kegiatan kepemimpinan, kemudian mempengaruhi orang lain, dan memiliki kemampuan bahasa dan kemampuan komunikasi yang sangat baik. Karir dan profesi yang bisa dipilih, misalnya diplomat. Untuk bisa menjadi seorang diplomat, kalian dari SMP lanjutkan ke SMA,
ambil jurusan IPS, kemudian pas kuliah kalian ambil jurusan hubungan internasional. Kemudian profesi yang lain yang bisa dipilih misalkan menjadi seorang pengacara. Seperti di awal yang sudah saya jelaskan tadi, untuk bisa menjadi seorang pengacara, dari SMP kamu lanjutkan ke SMA, ambil jurusan IPS. Kemudian kalian kuliah memilih jurusan hukum. Selesai dari S1 jurusan hukum, kalian bisa melanjutkan ke sekolah pendidikan lawyers atau sekolah pendidikan pengacara. Karir dan profesi lain yang bisa kalian pilih dengan tipe kepribadian enterprising adalah bidang ekonomi seperti bisnis, marketing, manajemen, atau kalian juga bisa menjadi seorang ahli politik. Selesai SMP lanjut ke SMA, kemudian ambil jurusan IPS, terus kalian bisa memilih jurusan ilmu politik. Tipe kepribadian yang keenam adalah konvensional. Tipe kepribadian konvensional adalah tipe orang yang tertarik bekerja di kantor atau kantoran, kemudian suka dengan pekerjaan yang cepat, teliti, bekerja dengan data dan angka. Karir dan profesi yang bisa dipilih dengan tipe kepribadian konvensional misalnya PNS atau sebagai pegawai kantor swasta. Jurusan yang bisa dipilih dari SMP lanjut ke SMA, pilih jurusan IPS, kemudian pada saat kuliah, pilih jurusan administrasi negara atau administrasi niaga. Juga kalian bisa memilih jurusan ilmu perpustakaan untuk menjadi pegawai pemerintah bidang arsip atau pegawai swasta di bidang pengarsipan. Atau dari SMP kamu lanjut ke SMA, kemudian pilih jurusan IPA. Pada saat kuliah, kamu bisa memilih jurusan kesehatan masyarakat. Maka, kamu bisa menjadi pegawai administrasi di rumah sakit. Kalau diperhatikan dengan teori RIASEC dari teori John Holland ini, ada dua hal yang bertolak belakang. Misalnya, tipe yang bekerja dengan benda, realistik, investigatif, dan konvensional. Tipe yang bekerja dengan banyak orang, sosial, dan enterprising. Tipe yang cenderung bekerja secara individu, realistik, investigatif, dan konvensional. Tipe yang membutuhkan pergaulan lebih luas dalam bekerja, sosial, dan enterprising. Tipe yang membutuhkan lebih banyak ide dalam bekerja, investigatif, dan artistik. Tipe yang membutuhkan data dalam bekerja, konvensional, dan enterprising. Tipe yang berjiwa bebas dalam bekerja, artistik. Tipe yang bekerja secara fatu, konvensional. Itu saja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, jurusan, karir dan profesi apa yang kalian inginkan. Kemudian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kalian juga boleh share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Bye everyone, aku Hilal, assalamualaikum.